Oke guys, selamat datang di channel Badars 17. Kali ini, admin akan membahas lanjutan anime Kuronoso Kanshi atau bisa disebut juga dengan Black Summoner berdasarkan light novel. Saya ingatkan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi, bagi yang belum menonton pembahasan sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Oke, sebelum ke pembahasannya, tolong bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe dan hidupin loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Di video sebelumnya berakhir di mana kelompok Kelvin telah berhasil mengalahkan Sergei dan menyelamatkan Suster Atra. Namun, Eclipse sudah diekstraksi dari Atra. Ketika semuanya selesai, rombongan Kelvin kembali ke Istana Deramis dan bertemu dengan Paus Philip, Kardinal Sai, dan Colette untuk melaporkan apa yang terjadi di dalam katakombe Roh Pahlawan. Ketika mereka bertanya kepada Estoria tentang skill unik Sergei yaitu perjalanan baru ke Estoria, ia menjawab dengan mudah. Skill tersebut memungkinkan Sergei untuk muncul kembali di lokasi yang ditentukan. Menurut Estoria, alasan Sergei meninggalkan Atra adalah karena dia hanya bisa menerapkan kemampuannya pada dirinya sendiri. Pembicaraannya tentang cooldown mungkin dimaksudkan sebagai ancaman bahwa jika Kelvin lebih dari sebulan, dia mungkin muncul kembali lagi. Kelvin pikir jika ia berhati-hati mencarinya, ia bisa melawannya berkali-kali. Setelah memikirkan itu, Kelvin ditegur Philip. Kelvin di sini minta maaf karena telah membiarkan musuh lolos dari genggaman mereka. Tapi bagi Kardinal Sai, Kelvin sudah menjadi berkah mutlak. Bagi Sai, apa yang telah Kelvin capai sungguh menakjubkan. Kelvin telah menangkap satu rasual Laris, memusnahkan faksi pemberontak dan dengan aman menyelamatkan semua anak yang mereka culik. Selain itu, Kelvin bahkan menghidupkan Murmur, Raja Naga Cahaya yang pernah menjabat sebagai wali mereka, dan dia berjanji untuk melindungi mereka lagi. Colette di sini juga memuji Kelvin dan Melvina, setuju dengan penuh semangat. Philip juga menambahkan pencapaian mereka, yaitu menghidupkan rekan seperjuangannya yaitu Srondil dan Ragat. Tapi Philip bertanya-tanya kenapa mereka terbungkus es. Colette di sini menegur Philip agar tidak mempermasalahkan hal sepele. Colette juga meminta Philip untuk menjelaskan tentang bagaimana Suster Atra sebagai anaknya. Bagaimanapun, setelah sesi tanya jawab yang panjang, rombongan Kelvin meninggalkan tempat tinggal Paus. Tepat saat mereka hendak menuju ke kamar yang telah ditentukan, Kardinal Sai memanggil mereka. Kardinal Sai menanyakan tentang apakah Sergei baik-baik saja, dan Kelvin hanya memberinya jawaban bahwa dia baik-baik saja. Begitu kembali ke kamar Kelvin, Melvina, Rion, dan Kelvin duduk di tempat tidur dan kursi. Kelvin sangat ingin segera tidur dari kepenatan hari ini, tapi ada hal lain yang masih harus dipanggil. Kelvin memerintahkan Rion mengeluarkan Estoria dari bayangan Alec. Dengan begitu bayangan Rion berdesir dan Estoria muncul masih tertahan oleh bayangan Alec dan Kloto. Dia diletakkan telungkup di lantai, kemudian diamankan lebih jauh dengan beberapa tangan yang terbuat dari bayangan. Intinya Kelvin berkata kepada Estoria bahwa bagi mereka Estoria adalah sumber informasi. Jadi Kelvin ingin membentuk win-win yang menguntungkan di kedua belah pihak. Dan Estoria menyetujui kesepakatan itu dan akan menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan padanya dengan syarat Kelvin memberitahu semua yang Gerard sukai. Pertama, Kelvin ingin Estoria memberitahu semua tentang skill uniknya yaitu pemberontakan. Dengan begitu Estoria mulai menjelaskan tentang skillnya itu. Pertama, untuk menghidupkan kembali seseorang, Estoria membutuhkan katalis dari jasad mereka atau artikel milik mereka. Dan fungsi terakhir dari pemberontakan adalah mengubah ingatan dan disposisi target. Lalu kemudian Melvina menanyakan tentang apakah Estoria memberikan pasak itu kepada Kardinal Marsar Gotas. Estoria di sini mengakuinya. Melvina bertanya lagi apakah Estoria yang memprovokasi Marshall, karena Marshall bukanlah orang yang akan berpihak pada faksi pemberontak.
Astoria jelaskan dia dan Marsha saling memanfaatkan satu sama lain, di mana Marsha menggunakannya dan Astoria menggunakannya. Astoria ceritakan tentang Marsha yang telah kehilangan anaknya secara tragis saat ia terlibat dalam perebutan kekuasaan. Nah, ketika Marsha melihat Astoria menggunakan kekuatannya, dia memintanya untuk menghidupkan kembali anaknya. Jadi Astoria menetapkan harga yang cukup mahal untuk layanannya itu. Setelah mendengar penjelasan Astoria, Kelvin dan Melvina mengejek Marcel dengan mengatakan bahwa dia adalah sampah. Hal itu menyulut emosi Astoria, bahkan mengeluarkan aura membunuh, namun kali ini berbeda. Astoria tidak terima Marcel diejek. Bagi Astoria, kecintaan Marcel pada anaknya sungguh besar, sehingga mau mengorbankan nyawanya. Dalam hati Kelvin pikir Astoria akan mencapai karir lebih baik jika dia berbicara terus terang kepadanya seperti ini. Ya, intinya Kelvin masih belum bisa mempercayai Astoria dan akan terus mengawasinya. Sementara Rion yang tetap diam berkomentar dengan mengatakan, kakek Gerard benar-benar sulit. Saat ini Kelvin dan kelompoknya mengantar Astoria ke panti asuhan. Astoria sekarang kembali mengenakan pakaian biarawatinya dan kembali ke karakter sebelumnya ketika dia sebagai suster Ria. Selama perjalanan Astoria terus mempertanyakan tentang keputusan yang Kelvin tetapkan terhadapnya. Lelah karena selalu ditanya, Kelvin meminta Colette untuk menjelaskan. Dengan begitu Colette dengan senang hati mulai menjelaskannya. Colette mengatakan bahwa di bawah naungan Kelvin dan Melvina, Suster Ria memiliki kewajiban untuk dipenuhi, yaitu melindungi Suster Atra. Astoria memang diberi izin akan hal ini, akan tetapi Melvina berkata kalau mereka tentu saja tidak akan membiarkan Astoria pergi tanpa pengawasan. Jadi Melvina memberitahunya bahwa kalung yang dia kenakan memiliki batasan. Nah, Melvina di sini tidak memberitahu Astoria apa yang akan terjadi jika dia melakukan sesuatu yang memicu perbatasan itu. Walaupun Astoria merengek meminta diberitahu, Melvina hanya tersenyum dan meyakinkan bahwa Astoria akan baik-baik saja jika menjalani hidupnya di panti asuhan seperti biasa dan tidak melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Melvina mengabaikan Astoria dan meminta Colette untuk menyelesaikan penjelasannya. Colette kemudian kembali melanjutkan penjelasannya. Pertama, Colette membahas situasi mereka saat ini, di mana anak-anak dan Suster Atra semuanya telah kembali dengan selamat ke panti asuhan dan telah diberitahu bahwa semua yang terjadi hanyalah latihan. Sementara Marigan sepenuhnya menyadari keadaan itu, sehingga hanya meninggalkan Astoria. Dan jika dia mau mendukung cerita itu, maka semua akan berjalan dengan baik. Setelah mendengar penjelasan lengkap dari Colette, Arya dengan khawatir menoleh untuk melihat Melvina. Melvina tersenyum lagi sambil mengatakan untuk hidup seperti biasa. Dengan begitu Astoria hanya bisa pasrah untuk mengikuti alurnya. Ya, intinya ini hanyalah insiden panti asuhan yang sudah selesai. Pada saat ini juga Ria memanggil Kelvin dan meminta dia sesekali mampir ke panti asuhan. Bagi Astoria, anak-anak akan senang melihat Sutola. Astoria juga mengatakan jika Gerard datang juga, ia akan senang. Dan tentunya Astoria malu-malu saat mengatakan itu. Kelvin pikir jika ini adalah kepribadian asli Astoria, dia mungkin benar-benar memiliki peluang dengan Gerard. Setelah dengan aman mengantar Ria ke panti asuhan, rombongan Kelvin kembali ke istana Deramis. Dengan banyaknya informasi yang mereka peroleh kali ini, Kelvin memanggil seluruh kelompoknya ke kamar Melvina, dan Colette juga ada di antara mereka. Kelvin mengundang Colette karena dia sangat membantu di balik layar kali ini, di mana Colette berhasil memperdebatkan bonus hadiah yang mengejutkan dari Paus Philip untuk kelompok Kelvin, serta otorisasi untuk menggunakan gerbang teleportasi di Deramis, ditambah janji akses prioritas ke fasilitas di dalam Deramis dan gereja-gereja Ordo Rin di seluruh dunia. Di sana Sera berbaring tertelungkup di tempat tidur dengan Klotos sebagai bantal. Dan seperti biasa, Melvina sibuk menyantap makanan.
Sebelum Kelvin masuk ke topik yang akan dibahas, Sarah di sini dengan cuek mempertanyakan tentang Gerard yang akan menikah lagi. Dahak yang juga di sana meminta kepastian dari Gerard tentang kebenaran berita itu. Namun, Gerard dengan panik segera membantah rumor itu dan bertanya siapa yang telah membuat rumor itu. Nah, pembahasan yang tiba-tiba itu membuat Kelvin juga terbawa suasana. Ia segera sadar kalau bukan untuk ini mereka dikumpulkan. Intinya Kelvin ingin membahas tentang Sergei yang mengundang mereka ke tempat suci para rasul yang ada di suatu tempat di Abyssland. Menurut Sarah, wilayah Abyssland sangat besar, jadi bakal sulit bagi Kelvin untuk menemukannya. Bahkan kata Dak itu kira-kira sebesar salah satu benua di sini di permukaan. Kelvin memberitahu bahwa mereka tidak perlu khawatir jika di sana. Dia telah menerima gambaran umum tentang di mana itu dari Astoria. Namun masalahnya adalah bagaimana mereka akan sampai ke sana. Hanya tersisa 2 rute yang tersedia. Salah satunya adalah jatuh ke air terjun surga dan neraka yang sangat besar di Toras. Yang lainnya adalah turun ke mulut api penyucian yang terletak di puncak gunung berapi besar di Vaanis di benua barat. Bisa dibilang keduanya sangat berbahaya, bahkan Melvina memperingatkan mereka. Dan itulah kenapa para iblis jarang datang ke sini di kota Deramis, dan ini juga dianggap sebagai kepulangan bagi Sarah dan Dahak. Ya, intinya mereka akan memutuskan hal itu pada waktu mereka akan berangkat. Dan rapat pun selesai dan semua orang kembali ke kamar masing-masing. Saat Kelvin melihat mereka pergi, Mel berbisik di telinganya tentang bolehkah dia punya waktunya sedikit malam ini. Saat ini Kelvin dan Melvina ada di Katedral Agung. Melvina mengajak Kelvin ke sini karena mau mengajaknya menikah. Kelvin di sini terkejut, tidak mengira Melvina akan mengatakan ini. Kelvin awalnya sudah berjanji akan menikahi Melvina, tapi janjinya itu menjadi terikat ke semua gadis. Kelvin tidak mau terjadi pertikaian jika ia menikahi Melvina saja. Namun Melvina beralasan ia melakukan ini agar suatu saat nanti tidak ada penyesalan. Apalagi sebentar lagi Kelvin akan berhadapan dengan para rasul. Melvina merasa Lares memiliki dendam terhadapnya dan memikirkan itu membuat Melvina merinding. Akan tetapi, Melvina berkata akan berusaha melindungi semuanya, bahkan ia rela mengorbankan nyawanya. Setelah mendengar alasan Melvina, Kelvin semakin yakin dengan keputusannya untuk menolak upacara pernikahan itu. Bagi Kelvin, pulang dengan semua orang adalah kondisi yang tidak bisa ditawar. Jika itu tidak memungkinkan, maka dia akan langsung menyerah saja. Kelvin adalah pria pecandu pertempuran. Melvina tidak yakin Kelvin menyerah dalam perjalanan yang penuh dengan perkelahian. Kelvin memberitahu Melvina kalau ia adalah pecandu pertempuran yang cerdas dan dia tidak ingin disamakan dengan Asgard. Kelvin juga melarang Melvina berpikir tentang mengorbankan diri sendiri. Namun bagi Melvina, semua yang Kelvin katakan tidak masuk akal. Di sini Melvina cukup sedih atas penolakan Kelvin. Biasanya Melvina kelihatan kuat, tapi kali ini bertentangan dengan yang biasanya. Dia kelihatan sangat lembut. Namun pada akhirnya Kelvin dan Melvina menikah setelah kedatangan Colette. Ya, bisa dibilang Melvina beralasan pernikahan ini hanyalah sebagai latihan, tapi malah berkelanjutan sampai mereka melakukan hubungan intim di kamar Colette. Nah, hal yang sangat mengejutkan pada cerita selanjutnya adalah ketika diketahui Kelvin berhubungan intim tidak hanya dengan Melvina, akan tetapi Colette juga ikut di dalamnya.